Kita akan bahas tentang gimana cara membuat konten carousel yang menarik gitu ya. Jadi di video sebelumnya kita bicara tentang pentingnya gitu ya membuat konten carousel buat apapun jenis konten Anda gitu ya. Tapi mungkin gitu ya kalau Anda mau belajar membuat konten carousel seperti apa, maka kita perlu belajar dulu tentang struktur yang baik seperti apa agar dia menarik seperti apa. Jadi tidak tahu langsung ya kita terjun ke bagian gimana cara desainnya, kemudian dan lain-lain. Uh, saya pengen Anda punya fondasinya dulu sehingga saat Anda nanti mulai praktek gitu ya, Anda paham, oh kenapa seperti ini, oh kenapa seperti itu, dan lain-lain gitu ya. So kita langsung aja dan kita akan menggunakan struktur namanya AIDA gitu ya. Mungkin Anda juga sering dengar gitu ya. Jadi attention, interest, desire, action. Tapi desire itu bukan desire di dalam membuat struktur carousel, tapi nanti kita ganti namanya details ya. Jadi kita intinya menggunakan struktur AIDA yang kita akan buat dalam bentuk format 10 konten carousel gitu ya. Nah, saya akan masuk ke dalam topiknya di mana struktur gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada 10 slide total gitu ya. Jadi gambar pertama kita sebut sebagai attention, kemudian 6 slide berikutnya itu kita sebut sebagai konten isi slide itu fungsinya untuk membangun interest, minat orang baca gitu ya. Kemudian details itu di slide 89 gitu ya, 89 itu details, kemudian slide 10 itu biasanya call to action. Jadi struktur 10 gambar slide itu dibagi jadi 4 bagian ini gitu ya, attention, interest ya, details, dan action, dan itu punya fungsi masing-masing. So kita akan bahas satu-satu ya. Kalau Anda sadarin sebetulnya saya membagi attention dan action itu dipisah dari interest dan details. Kenapa? Karena biasanya gini, untuk memikirkan konten atau satu topik yang mau kita bahas dalam satu carousel, itu kita sebetulnya perlu memikirkan di 8 slide aja. Kenapa? Karena slide pertama isinya cuma judul gitu ya. Kemudian slide terakhir biasanya tuh ajakan untuk follow, kemudian save, like, share, dan lain-lain. Atau misalnya Anda punya jualan apa, Anda bisa masukkan di bagian akhir seperti itu. Jadi yang konten kita itu punya porsi di 8 slide gitu ya. Itu kenapa saya berikan lingkaran merah pada 8 slide ini. Dan kenapa itu dipisah juga antara attention dan action-nya. Biar Anda paham gitu ya. So, kita akan masuk ke bagian pertama. Pertama yaitu detail. Jadi kita pertama kali untuk memulai membuat carousel yang kita pikirkan adalah di bagian detailsnya dulu gitu ya. Jadi kita memulai dari akhirnya. Jadi apa satu ide utama yang ingin kita berikan kepada pembaca, audience gitu ya. Jadi biasanya itu kesimpulan dari semua topik gitu ya, atau satu topik yang ingin Anda bahas gitu ya. Boleh jadi Anda cuman saya sering kali juga membuat detail atau kesimpulan itu hanya di slide 9, di satu slide aja. Kadang bisa seperti itu. Jadi bebas ya, Anda tidak harus ikutin format seperti yang saya bilang gitu ya, tetapi intinya Anda paham bahwa ada 4 struktur utama yang penting Anda pakai gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memikirkan details, baru kita akan kerjakan ke depan gitu ya. Jadi kita kerjakan ke depan, kita baru buat ceritanya, interestnya gitu ya. Jadi kita akan membuat alur ceritanya. Jadi kita membuat alur cerita ini agar bisa muat dalam 6-7 slide gitu ya. Yang penting adalah enak dibaca gitu ya, nggak terlalu berat gitu ya. Jadi yang simple-simple aja agar minat baca orang tuh tidak down atau tidak hilang gitu ya. Jadi fungsi dari interest adalah memancing orang gitu ya untuk lanjut ke slide berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya. Seperti itu. Dan kemudian tips kita membangun interest gitu ya, dalam membangun minat baca carousel sebaiknya tidak menggunakan banyak teks gitu ya. Sebisa mungkin Anda memberikan banyak visual juga. Jadi kalau isinya semua teks gitu ya, boleh nggak? Jawabannya boleh. Tetapi tidak boleh dalam 6 atau 7 slide semuanya teks gitu ya, karena agak monoton sekali dan secara visual akan melelahkan untuk membaca terlalu banyak teks. Makanya memberikan banyak visual tambahan itu lebih baik seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita akan mikirin kalau kita udah membuat details dan interest gitu ya, jadi kita udah jadi 8 slide itu, baru kita akan pikirin apa judul yang menarik untuk grab attention orang di judul. Gitu. Jadi kita akan mikirin judul konten apa yang mudah untuk dimengerti orang, untuk dipahamin orang, dan membuat penasaran orang untuk membaca gitu ya. Jadi baru kita bikin attention, baru terakhir nanti jadi ini ada judul ya. Judul yang menarik itu harus menjelaskan hasil akhir gitu ya, yang didapatkan oleh pembaca. Biasanya tuh
Boleh juga dalam bentuk pertanyaan. Jadi banyak hal sebetulnya. Intinya adalah menarik orang gitu ya, membuat orang tertarik untuk mendapatkan sesuatu. Nah, apa hasil yang mereka akan dapatkan gitu ya. Misalnya 7 tips cara menurunkan berat badan di rumah misalnya gitu ya. Itu kan langsung ada ekspektasi gitu ya, muncul ekspektasi baru dia akan baca seperti itu. Nah, kemudian terakhir baru kita akan kerjakan call to action. Call to action itu di bagian akhir kita akan membuat ajakan bertindak seperti like, comment, share, dan save seperti yang saya katakan. Atau mungkin Anda sekedar berterima kasih kepada mereka seperti itu ya. Oke, jadi yang saya biasa gunakan adalah namanya carousel planner gitu ya. Kalau Anda pengen, jadi saya akan menyediakan download link gitu ya. Nanti kalau Anda lihat modul ini di PDF, Anda bisa klik tombol kuningnya gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat ini di website, maka Anda lihat tombol download di bawah gitu ya. Ada yang namanya carousel planner worksheet-nya ya. Anda bisa coba buat. Nah, sekarang saya akan sedikit jelaskan tentang worksheet ini gitu ya. Nah, worksheet ini bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah yang print out gitu ya. Yang Anda lihat di layar Anda adalah PDF-nya. Jadi PDF ini bisa Anda download. Nah, ada beberapa section gitu ya. Pertama, purpose itu adalah biasanya tuh saya lebih ke arah tujuan apa yang ingin saya berikan kepada mereka, kemudian kapan saya mau upload gitu ya. Kemudian di sini ada grid 10 grid gitu ya yang akan kita kerjain atau kita desain kira-kira gitu ya, apa inti dari postingannya gitu ya. Kemudian hashtag kalau misalnya Anda memang ya pengen selesaikan semuanya, kalau Anda ngeris hashtag, Anda bisa membuat hashtag gitu ya, atau misalnya mengetikkan beberapa hashtag relevan dulu misalnya gitu ya, Anda boleh. Kemudian call to action ini tentatif ya, Anda boleh pakai, Anda boleh enggak. Saya biasanya sih nggak terlalu banyak pakai, saya kosongin biasanya. Kemudian paling bawah adalah note, jadi kotak kosong untuk notes aja sebetulnya. Nah, so gimana cara saya ngisi? Saya biasanya akan ngisi mulai dari purpose, tujuannya. Misalnya kita akan berandai-andai gitu ya. Misalnya kita akan buat misalnya cara membuat ya konten viral di Instagram misalnya kayak gitu. Ini sebetulnya saya biasanya nulisnya di kertas ya. Saya biasanya nulisnya di kertas, tapi karena agak susah ya, saya harus ngerekam lain lagi, maka saya langsung contohkan di sini ya. Oke, selanjutnya saya udah buat nih cara membuat konten viral di Instagram. Nah, kemudian saya akan mengerjakan dari slide ke-9 dulu, misalnya apa yang mau saya munculin, misalnya gitu ya. Nah, cara membuat konten viral itu satu ya, konten bermanfaat, misalnya gitu ya. Kemudian inti utamanya. Jadi membuat konten viral itu harus konten yang bermanfaat. Kemudian ini ya, dibutuhkan banyak orang misalnya gitu ya, bermanfaat sama ya, konten 1-2 itu. Kemudian misalnya gini ya, dekat dengan keseharian misalnya gitu ya. Kemudian optimasi impresi melalui hashtag misalnya gitu ya. Kemudian 4 apa lagi nih? Jadi saya akan membuat banyak ide dulu gitu ya di slide ke-9. Jadi baru nanti saya akan kerjakan mundur seperti itu ya. Konten bermanfaat, dekat dengan sekalian ya. Gunakan cerita misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi nggak? Viral. Kemudian distribusi ke banyak platform misalnya gitu ya. Atau apa lagi ya? Konten bermanfaat dengan keseharian misalnya gitu ya. Optimasi impresi melalui hashtag, gunakan cerita, distribusi. Misalnya saya katakan saya udah pakai 5 ini aja misalnya gitu ya. Jadi saya udah dapat 5. Oke, jadi saya udah buat isinya 5 gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kita buat, karena ini mungkin 5 saya udah masukkan dalam satu slide aja karena nggak terlalu banyak poinnya gitu ya. Maka mungkin saya akan langsung buat di sini ya.
Jadi saya biasanya nulis judul, kemudian judul di sini ada intro. Nah, itu kalau yang saya lakukan biasanya intro ya. Jadi saya biasanya langsung ngerjakan itu kalau misalnya poinnya ada di poin 9, saya biasanya langsung ngerjakan judul gitu ya, misalnya cara membuat konten viral di Instagram, misalnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini, nah gini ya. Jadi gini ya. Nah ini mungkin saya biasanya pakai intro saya itu biasanya selalu gini. Pernah bertanya nggak tentang gimana cara membuat konten yang viral, gitu ya. Jadi ini intro yang saya pakai biasanya. Oke, ini intro, kemudian lagi nih. Nah, jadi saya baru membuat cerita nih. Jadi biasanya saya akan kasih proof dulu ya. Kalau memang konten edukasi kan pasti agar menarik perhatian orang, tentu ada proof gitu ya, bukti maksudnya. Jadi bukti gitu ya. Salah satu konten viral yang saya pernah dapatkan, kemudian ya. Kemudian saya ngasih disclaimer. Disclaimer ini artinya gini, viral itu relatif, tergantung besar akun tersebut, ya. Misal 10k followers, gitu ya, mendapatkan impresi atau reach, gitu ya, 500k, maka konten tersebut viral, gitu ya. Jadi membuat disclaimer seperti ini juga ya kadang lumayan penting gitu ya. Jadi saya membuat seperti ini. Nah, baru di sini saya ada dapat 4 slide kan. 4 slide baru saya akan buat. Misalnya sini ya. Buat konten bermanfaat gitu ya. Buat konten bermanfaat. Kemudian nah dekat misalnya apa ya? Optimasi hashtag, jangan ya, gunakan cerita gitu ya. Gunakan cerita, kemudian optimasi hashtag gitu ya. Isi impresi dengan hashtag. Oke, kemudian distribusi ke multi channel gitu ya. Nah, jadi saya bisa melakukan ini. Nah, jadi karena saya buatnya 1, 2, 3, 4, jadi ini nggak cukup ya, maka saya akan hapus poin 1. Jadi saya buat 4. Jadi artinya gini, 4. Nah, jadi saya baru buat lagi ya. Ini 4 cara membuat konten cara saya gitu ya. Membuat konten viral di Instagram. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa lihat apa yang saya kerjakan itu persis seperti yang saya kerjakan sehari-hari gitu ya. Jadi membuat konten itu seperti ya kurang lebih seperti ini. Saya membuat carousel baru, terakhir like, comment, share, save gitu ya. Kemudian, nah ini date ini Anda bisa tanggal Anda bisa isi sendiri gitu ya. Kemudian call to action ini saya biasanya kosongin ya. Cuma kalau misalnya ada promosi, Anda misalnya ada membuat affiliate apa gitu ya, saya biasanya akan tulisin potensi affiliate, misalnya affiliate kelas Instagram organik misalnya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa Anda pakai gitu ya. Jadi bebas. Kemudian di sini karena saya buatnya adalah seputar konten viral Instagram, maka di sini pakainya tips Instagram gitu ya. Tips Instagram organik dan lain-lain. Jadi saya akan nuliskan hashtag di sini. Jadi kurang lebih ini cara saya membuat atau ngisi carousel planner ini gitu ya. Kalau Anda mau gabungin secara visual, Anda bisa ya Anda pikir-pikir gabung seperti apa. Tapi ini cuman membuat
plan gitu ya, membuat plan konten dari carousel yang menarik gitu ya. Jadi Anda udah harus mikirin formatnya secara utuh, baru nanti kita buat kita pindahkan gitu ya secara desain. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang carousel planner. Semoga Anda bisa paham gitu ya. Kalau Anda nggak paham, Anda boleh tanya di grup gitu ya, atau mungkin saran saya Anda praktekin dulu gitu ya. Dengan Anda praktekin, Anda makin terbiasa, semakin Anda terbiasa, Anda semakin mudah untuk buatnya. So, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.